Oke, sekarang kita masuk ke contoh dari teorema 218 ya. Untuk teorema 18. Nah, yang menarik di sini, kalau dari kiri ke kanan, kalau kita punya T itu invertible, maka representasi matriksnya invertible, cukup biasa. Kita bisa temukan itu. Tapi yang tidak biasa adalah kalau representasi matriksnya invertible, maka pemetaan linearnya juga invertible. Itu yang mau kita lihat ya. Itu cukup mantap. Artinya apa? Anda bisa, ketika Anda punya matriks, Anda bisa buat suatu pemetaan linear, gitu ya, yang koefisien kombinasinya adalah kolom-kolom dari matriks itu, gitu ya. Contoh ya, misalkan kita ambil contoh satu tadi, gitu ya. Kita punya apa tuh? T kalau tidak salah dari P1R gitu ya ke R2. Itu mengirim A tambah BX dikirim ke A, tambah B kalau tidak salah ya. Gitu ya. Tadi kan kita sudah ketemu ya, sudah ditemukan T inverse-nya itu apa, dari R2 ke P1R yang mana mengirim C, D ke C ditambah D min CX. Gitu. Tapi sekarang yang mau kita buktikan gini. Ya, dari sini ya, dari matriks dari pemetaan linear ini gitu ya, kita cek ini representasi matriks dari pemetaan linear T terhadap basis beta dan gamma. Saya tentukan ya, betanya itu basis standar ya. Kita ambil basis standar itu apa? 1 dan X. Ini adalah basis dari P1R, sedangkan gamma itu adalah apa? Basis standar dari R2 itu adalah ini, 10 dan 01. Gitu ya, kita cari matriks representasi dari pemetaan linear T terhadap basis beta dan gamma itu apa? Itu adalah matriks yang entry-nya, barisnya, kolom-kolomnya adalah apa? Ini. Kita cek apa? Koordinat. Gitu ya. Koordinat dari pemetaan linear T terhadap basis yang ini dulu, 1 gitu ya, pemetaan terhadap basis beta, koordinat dari pemetaan linear basis-basis beta terhadap basis gamma. Ini, dan kemudian kolom yang kedua adalah apa? TX, koordinatnya. Koordinat pemetaan linear ini terhadap pemetaan linear basis di beta terhadap basis gamma. Nah, kita tahu kalau T1 itu apa tuh? Dikirim kemana tuh? Ya, 1,1. Ya kan? A, A tambah B. 1 kan 1 ditambah 0X. Jadi 1,1. Nah, 1,1 ini jelas apa? Ya 1 dikali 1,0 ditambah 1 dikali 0,1. Jadi kita punya apa? Representasi koordinat dari pemetaan linear basis 1 gitu ya terhadap basis gamma adalah apa? Koordinatnya apa? Ini 1,1. Sedangkan gitu ya, saya tidak tulis di sini, ini terlalu saya tulis di sini. Sedangkan kalau T dari X itu apa tuh? Berdasarkan pemetaan itu apa? 0,1. Ya, ini adalah 0 dikali 1, 0 ditambah 1 dikali 0,1. Berarti koordinatnya adalah 0,1 ya. Jadi koordinat ini pemetaan linear peta dari basis terhadap basis gamma, basis beta terhadap basis gamma ya. 1. Berarti kita punya matriks. Berarti matriks T ini ya, representasi matriksnya adalah apa? 11 dan 01. Kita punya itu 11 dan 01. Sudah ya, sesuai dengan yang ada di buku kan? Oke, kemudian sekarang kita mau cari ini. Kita mau cari inverse dari pemetaan T itu dengan cara mencari inverse dari
representasi matriks pemetaan linear T terhadap basis. Nah, ini kalau kita bilang namanya A, maka inverse-nya apa nih? Berarti A dikali B itu harus sama dengan identitas, dan B dikali A harus sama dengan identitas. A-nya itu 1011, kita kalikan dengan A, B, C, D, itu apa tuh? Jadinya A, B, A tambah C, B tambah D. Ini harus sama dengan identitas. Gitu ya. Dan A, B, C, D kalau dikali dengan 1011 itu jadinya apa tuh? A tambah B, B. Iya kan? A tambah B, B. C tambah D, D. Ini haruslah identitas. Maka kita peroleh apa? A-nya sama dengan 1, terus D-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya sama dengan 0. Gitu ya. Kalau B-nya 0, maka kita punya C tambah D adalah 0. D-nya 1, maka C-nya negatif 1. Berarti kita punya si matriks B ini adalah apa? A, B, C, D. 1, 0, min 1, 1. Nah, kita mau cari pemetaan linear yang representasi matriksnya ini. Ya. Mau dicari pemetaan linear, kita namakan U, yang representasi matriksnya terhadap basis gamma dan beta adalah B. Caranya tadi bagaimana? Caranya tadi apa? Kita lihat. Ya. Menurut teorema 2.6, ya, kita bisa definisikan U dari apa? Perhatikan apa? Kita definisikan U peta dari basis gamma, apa tuh? U dari 1, 0, gitu ya, dan U dari 0, 1, itu apa? Kombinasi linear dari basis-basis di P1 ya. Itu apa? Ini toh A11, kita bilang apa nih? Yang kita bilang namanya itu alfa 11 dikali apa tuh? 1 ditambah alfa 21 dikali X. Terus ini alfa 12 dikali 1 ditambah alfa 22 dikali X. Dengan apa? Ini itu nilainya adalah 1. Ini alfa 21 sesuai nama, ini adalah min 1. Ya, jadi kita definisikan pemetaan linear ini. Ya, U10 dipetakan kemana tuh? 1 dikali 1 ditambah min 1 dikali X. Jadi kita petakan kemana? 1 kurang X. Dan alfa 01, ini alfa 12 ini apa? 0. Alfa 22-nya ini. Alfa 12 itu adalah kita adopsi dari ini. Ya, posisinya. Nah, sesuai dengan yang tadi kan. Jadinya apa tuh? 0 dikali 1 ditambah 1 dikali X. Jadi X. Kita buat pemetaan linear. Yang mana apa? Peta dari basisnya adalah ini. Definisikan ya. Definisikan U dari mana? R2 ke P1R. Mengirimkan apa? Lihat ya. Kita tahu kalau dia kirimkan basis, gitu ya. U10 dikirim ke 1 min X. U01 dikirim ke X. Sekarang, kalau A, B itu dikirimkan U kemana? Nah, ini kita tulis sepertinya. Kita buat gini. U, A, B itu kan sama dengan apa nih? U dikali, perhatikan. A dikali 1, 0. Sorry. Saya tulisnya saja ya.
ya, 10 ditambah B01. Nah, ini kita kirim ke ini, lihat ya. Kita kirim kemana? Ini kita buat jadi ini, A dikali U10 ditambah B dikali U01. Kita petakan ke situ. Nah, U10 apa? 1 kurang X, berarti A dikali 1 kurang X ditambah B dikali apa? Peta dari 01 terhadap U, ya X. Berarti apa? A kurang AX tambah BX. Lihat, ini sama dengan apa nih? A tambah B kurang AX. Berarti kalau saya kirim C, D, dikirimkan kemana? C ditambah D kurang C. Lihat baik-baik bahwa U ini sama dengan T inverse kita punya. Ya, jadi kita bisa cari. Sudah paham ya? Kita bisa cari. Ingat kenapa? Karena karena apa? Kita bisa melihat apa? Pemetaan linier itu kita bisa definisikan dengan cara apa? Menentukan peta dari basis ruang vektor yang ada di domain. Itu kita sudah bisa definisikan. Apa namanya? Kita bisa definisikan pemetaan linier dengan cara menentukan peta dari basis pada domain. Ya, seperti itu. Kita punya ya, dari matriks kita peroleh pemetaan linier. Jadi apa? Berarti kita bisa lihat nanti ya, kalau kita punya matriks, maka kita bisa buat suatu pemetaan linier dari matriks itu. Ya, tapi ingat, entry dari matriksnya harus sesuai dengan skalar atau sesuai dengan skalar di lapangan ya, skalar dari ruang vektor yang kita punya, yaitu lapangannya. Entry dari matriksnya adalah apa? Anggota-anggota lapangan. Seperti itu ya. Oke, kemudian akibat 1 dan akibat 2 saya tidak bahas. Kita langsung masuk ke definisi isomorfisme dari suatu pemetaan linier. Gitu ya. Mulai ya. Misalkan kita punya V dan W itu ruang vektor atas lapangan yang sama. Gitu ya. Oke. W, oke. V dan W itu dikatakan isomorfik itu jika terdapat pemetaan linier dari V ke W dengan T itu pemetaan invertible, T-nya itu gitu ya. Jadi dua ruang vektor dikatakan isomorfik jika ada pemetaan linier yang invertible antara kedua ruang vektor itu. Jadi, nah V itu isomorfik dengan W, ya dibaca ini ya, dibaca V isomorfik W dan T itu dinamakan apa? Isomorfisme antara V ke W. Tidak harus pemetaan dari V ke W ya, mau W ke V juga bisa. Karena apa? Inverse dari pemetaan T ini juga suatu pemetaan invertible. Ya, cuman kita pakailah V ke W. Gitu ya. Seperti itu ya. Oke, contohnya apa? Contohnya ya tadi. Ya, kita mengulang lagi soal nomor 1 ya. Ya. Ingat. Kita punya misalkan apa? P1R dan R2 itu ruang vektor atas bilangan real. Ya. Kita tahu apa? P1R itu isomorfik. Dengan apa? R2. Karena apa?
Karena T pemetaan dari mana? P1R ke R2 yang mengirimkan apa? 1 tambah A ditambah BX itu dikirimkan ke A, A tambah B itu adalah apa? Suatu linear dan invertible. Ini sudah dibuktikan kan? Sudah. Jadi kalau kita temukan suatu pemetaan antara dua ruang vektor yang invertible, maka kedua ruang vektor itu kita katakan isomorfik. Dan pemetaan linear itu kita namakan apa? Suatu isomorfisme. Seperti itu ya. Oke, ini contohnya. Kemudian kita masuk ke teorema 2.19. Teorema 2.19 mengatakan apa? Kita punya V dan W itu ruang vektor atas F, ya. Dimensi keduanya hingga. Ya, dimensi berhingga. Gitu ya. Oke, dibilang apa? V itu isomorfik dengan W jika dan hanya jika apa? Dimensi W sama dengan dimensi W. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya, itu sangat serupa gitu ya. Serupa dengan apa? Serupa dengan fakta yang nomor 3 ya, yang awal-awal tuh. Gitu ya. Perhatikan, ini serupa dengan fakta yang nomor 3 ya. Buktinya sangat sederhana. Fakta nomor 3 itu kita dijadikan soal diskusi ya, Anda kerjakan. Lihat ya, kita perlu buktikan apa tuh. V isomorfik W, maka apa tuh? Dimensi V sama dengan dimensi W. Kita punya kalau V isomorfik V, berarti apa? Kita punya ada T dari V ke W. T itu linear dan invertible. Gitu ya. Maka berdasarkan 3 kita beroleh apa? Rank dari T sama dengan dimensi dari V. Rank T ini adalah apa? Tadi ya, dimensi dari W. Sama. Kita sudah punya. Terus yang kedua, kita mau buktikan apa nih? Jika dimensi V sama dengan dimensi W, maka V dan W itu isomorfik. Kita bisa mulai dari apa? Kita mulai dari dimensi V sama dengan dimensi W. Kita tahu dimensi W. Oke. Kita punya dimensi V sama dengan dimensi W. Kemudian kita definisikan pemetaan ya. Dimensi V sama dengan dimensi W. Gitu ya. Ya, ini kita bilang sama dengan N. Kalau kita bilang beta itu adalah basis dari basis V. Kalau gamma itu ya sampai WN itu ini basis W. Maka apa? Menurut teorema 2.6 terdapat itu ya. Terdapat pemetaan linear yang tunggal antara apa? V dan W. Jadi kita namakan T gitu ya, dari V ke W, sehingga apa? Kita definisikan T dari V1 VI sama dengan kita punya T itu T linear, maka apa? Ya kita punya dimensi V yang sama dengan dimensi W. Dimensi W ini apa?
Dimensi W ini adalah rank dari pemetaan linear T. Berarti berdasar 3. Berdasar fakta yang ketiga, kita punya apa? Kita punya bahwa T invertible, maka T isomorfik. Selesai. Gitu ya. Itu untuk bukti teorema 219. Yang 219 buktinya tidak begitu sulit. Gitu ya. Nah, dari teorema 219 ini kita dapat suatu fakta. Akibatnya apa? Dibilang ya, misalkan V itu ruang vektor atas lapangan F. Dibilang V itu isomorfik dengan ini Fn jika dan hanya jika apa? Dimensi V. Ya, ini bagian ini Anda kerjakan ya. Kerjakan dan lampirkan pada diskusi ya. Pada kolom diskusi. Oke, akibatnya sudah. Kemudian ini kita punya banyak sekali ya fakta yang kita miliki gitu ya, kita bisa gunakan. Nah, kemudian ini kita punya beberapa di sini. Sebelum kita masuk ke teorema 220, yang pada halaman selanjutnya kita lihat dulu teorema 220 ya. Teorema 220 ini lumayan banyak ya, tapi di sini saya mau berikan maksud dari teorema ini, gitu ya. Jadi sebelumnya Anda perlu ingat dulu ya, himpunan semua pemetaan linear dari V ke W itu notasinya adalah L V, W ya, atau ini namanya himpunan operator linear. Ya, himpunan operator linear dari V ke W. Ya, kalau V dan W itu sama, maka biasanya ditulis gini cuman LV, atau ini adalah kalau suatu fungsi anggota LV, maka fungsi itu dikatakan operator linear. Ya. Oke. Untuk T anggota LV, gitu ya, T dinamakan operator linear. Ya, atau suatu pemetaan linear. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut ke teoremanya. Teoremanya mengatakan apa? Di sini kita lihat ya. Misalkan kita punya V dan W itu gitu ya, ruang vektor atas lapangan F. Gitu ya. Ruang vektor atas lapangan F, gitu ya. Terus kemudian dimensi V-nya N, dimensi W-nya M. Gitu ya. Terus beta dan gamma itu secara berturut-turut basis untuk V dan W. Gitu ya. Basis untuk V dan W. Nah, perhatikannya, maka dia didefinisikan fungsi dari apa? Himpunan semua pemetaan linear dari V ke W, ya dipetakan kemana? Matriks himpunan matriks berukuran M kali N dengan skalarnya atau dengan entry-nya itu pada lapangan, ya, dimana mengirim ini. Kalau T itu dikirim ke representasi matriks dari pemetaan linear T terhadap basis beta dan gamma. Ya. Ini
ya adalah suatu isomorfisme. Gitu ya, suatu isomorfisme. Nah, saya definisikan ulangnya, saya tuliskan ulang. Maksudnya LV, W itu adalah himpunan T, gitu ya. T itu, T, gitu ya. Pemetaan dari V ke W dengan T-nya itu linear. Begitu ya. Jadi dikatakan kalau apa? Ini adalah suatu pemetaan linear yang invertible. Maksudnya apa ini? Si V ini tadi. Ini adalah suatu pemetaan linear yang invertible. Oke, buktinya bagaimana? Ini sebenarnya kita mengikuti apa? Bukti yang sudah fakta-fakta yang sudah kita peroleh ya pada subbab sebelumnya ya. Kalau kita punya, nah itu ya. Oke, kita akan lihat fakta apa saja yang kita gunakan, gitu ya. Nah, ambil sekarang ya, ambil sebarang apa T, gitu ya, U anggota L V, W, gitu ya, dan C anggota skalar. Jadi L V, W ini suatu himpunan pemetaan linear. Ini adalah apa? Ruang vektor. Ingat ya, pada subbab 2.2 kalau tidak salah kita sudah bahas bahwa himpunan semua pemetaan linear dari V ke W, gitu ya, dengan lapangan F itu membentuk suatu ruang vektor. Ini ruang vektor, yang sebelah ruang vektor juga. Begitu ya. Nah, ambil sembarang, kita mau tujukannya ambil sembarang unsur di LV, W dan skalar anggota F lapangan, gitu ya. Perhatikan apa nih? V dari T ditambah U. Kita sudah definisikan kan penjumlahan. Apa maksudnya penjumlahan dari pemetaan linear? Gitu ya. T ditambah U maka sama dengan kalau T ditambah U baru dipetakan kalau peta dari unsur di domain terhadap T tambah U sama dengan peta dari masing-masing dijumlahkan gitu ya. Nah, V dari T tambah U berdasarkan definisi apa? Ini berdasarkan definisi sama dengan ini ya, representasi matriks dari pemetaan linear T tambah U dengan basis beta dan gamma berdasarkan teorema 2.8, kalau Anda lihat ya, ya ini sama dengan representasi matriks dari pemetaan linear T ditambah representasi matriks dari pemetaan linear U terhadap basis beta dan gamma. Sudah. Gitu ya. Dan juga sudah dibuktikan bahwa apa? Kalau kita lihat ya peta dari C dikali T itu berdasarkan ini sama dengan apa nih? Berdasarkan definisi pemetanya apa? Ini adalah ini ya. Representasi matriks dari pemetaan linear CT dengan basis beta dan gamma. Berdasarkan teorema 28 juga ini sama dengan C dikali representasi matriks pemetaan linear T terhadap basis beta dan gamma. Ini kan sama dengan apa? T ditambah V. Ya, berarti kita sudah punya apa? Si V itu pemetaan linear. Oke, kita sudah punya V itu suatu pemetaan linear. Sekarang kita mau tunjukkan kalau apa? Si V itu adalah suatu pemetaan satu-satu dan pada. Oke, selanjutnya membuktikan V itu satu-satu dan pada.
Ya, cukup tunjukkan V11 dan pada. Oke ya. Sekarang kita lihat dulu, kita tunjukkan yang ini dulu. V itu pada. Artinya apa? Ambil sebarang B anggota himpunan matriks M kali N dengan entry-nya lapangan. Nah, menurut teorema 2.6 ya terdapat menurut teorema 2.6 ya misalkan kita punya beta itu apa? V1 sampai Vn, gamma itu W1 sampai Wn, ya W1 sampai Wm, maka apa? Menurut teorema 26 terdapat secara tunggal ya pemetaan linier ya. Kalau kita perhatikan teorema 2.6 pemetaan liniernya ini terdapat secara tunggal pemetaan linier, kita namakan pemetaan liniernya itu U lagi gitu ya, dengan ya perhatikan dengan U itu pemetaan linier dari V, W, sehingga apa? U dari VI itu kita bilang sama dengan apa? Kita bisa bilang sama dengan ZI ya. Untuk I-nya dari 1 sampai N. Gitu ya. Oh, saya ganti saja ya. VJ biar sesuai dengan buku. J1 sampai N dengan ini. ZJ. Ya, ZJ ini pasti anggota dari W kan? Ini adalah apa? Sigma dari ini. BI, J. Dengan I-nya dari 1 sampai N. Oke ya, jadi seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan kalau ZJ-nya itu ada berapa? Ada sebanyak N. Sebanyak unsur-unsur dari basis di V, yaitu V1 sampai Vn-nya dengan ZJ-nya itu. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan apa? Ya, di sini kalau teman-teman perhatikan bahwa apa? Kita sudah tahu kalau U-nya itu pemetaan linear ya. Pemetaan linear itu sudah dijamin oleh teorema 2.6. Maka sekarang kita lihat ya. V dari U apa nih? V dari U itu apa? Itu kan representasi U, representasi matriks dari pemetaan linear U terhadap basis beta dan gamma. Ini kan sama dengan apa nih? Ya, kalau kita lihat ini adalah koordinat dari pemetaan dari V1 terhadap U dengan basis gamma terus sampai apa? Ya, kolom ke N adalah apa? Koordinat dari peta Vn terhadap pemetaan linear U dengan basis gamma. Nah, ini kita punya apa nih? Ya, lihat ini apa? Kalau V1 maka apa? BI1 berarti apa? B11, B21 sampai apa? B ya, BM1. Kalau yang kedua apa? Ya B12, ini B22 sampai apa? BM2. Dan yang kalau yang ke N, kolom ke N apa? Ya B1N, B2N sampai apa? BM, N. Dan ini apa? Ya ini adalah entry dari matriks B. Berarti untuk sebarang matriks di matriks berukuran M kali N dengan entry-nya itu lapangan F, kita punya pemetaan linear yang sesuai. Ya. Berarti kita peroleh apa? V itu
pemetaan pada. Sudah punya V itu pemetaan pada. Oke, sekarang gitu ya, karena kita sudah tunjukkan yang pada, tinggal kita tunjukkan kalau apa V itu pemetaan yang satu. Ya, kita tunjukkan V pemetaan satu. Nah, untuk tunjukkan V pemetaan satu ini kita bisa gunakan dengan tunjukkan apa? Kita bisa tunjukkan kalau kernel, gitu ya. Nah, kernel dari V itu hanya isinya apa? Pemetaan 0. Begitu ya. Kernel dari V isinya adalah pemetaan 0. Nah, oke. Kita perhatikan ya. Bisa pakai itu, tapi sepertinya kalau saya lihat-lihat kita bisa gunakan teorema 2.6 untuk membuktikan ini. Ya. Adib apa? Adib, kalau tunjukkan pemetaan satu apa? Kalau kita ambil 2 buah ya untuk ya, sebarang bukan A ya. Matriks itu di sini pemetaan linear, domainnya apa? Himpunan pemetaan linear ya. TU anggota LV, W dengan VT sama dengan VU, maka T sama dengan U. Oke, bukti. Kita bisa tunjukkan kernelnya ya, atau NT ya, nulitas. Nulitas itu rank, kalau tidak salah himpunan semua NT gitu ya namanya. Kalau kalian lihat di bab 2.1 ya. Bab 2.1 kita bahas ya. Oke. NT itu dikasih nama apa ya? Kita coba lihat ya. Oke, kernel ya, kernel dari T. Nah, tapi saya tidak buktikan dengan itu ya, saya buktikan ini. Nah, sekarang V dari T itu sama dengan V dari U. Ya, berarti kita tahu kalau V dari T itu adalah representasi matriks dari pemetaan linear T terhadap basis beta dan gamma, dan V dari U itu adalah representasi matriks dari pemetaan linear U terhadap basis beta dan gamma. Kita bilang ini namanya A, ini namanya B. Kita punya apa? A sama dengan B. Gitu ya. Oh, sorry. Karena ini sama, maka kita bilang ini sama-samaan. Ya. Kita punya A. Berarti A itu anggota dari himpunan matriks berukuran M kali N dengan entry-nya lapangan. Nah, berdasar teorema 2.6 dapat apa? Dapat 1. Ya. Dapat 1 pemetaan linear, sehingga jangan ulang lagi ya. Dapat 1 pemetaan linear, saya katakan namanya pemetaan linear itu apa ya? X bar, sehingga apa? Representasi matriks dari pemetaan linear X bar terhadap basis beta dan gamma itu adalah A. Ya, terdapat tepat 1. Tapi kita punya representasi dari T dan representasi dari U itu sama, yaitu A. Artinya apa? Ya, berarti karena A-nya ada 1 pemetaan linear, itu berarti kita punya apa? Ya, berarti diperoleh apa? Kita tulis lagi ya. Berdasar fakta pada
teorema 2.6 kita peroleh pemetaan linear T dan pemetaan linear sama. Gitu ya. Kita punya pemetaan linear T dan pemetaan linear U itu sama. Oke, karena pemetaan linear T dan U sama, karena ini berlaku untuk sebarang pemetaan linear di himpunan seluruh pemetaan linear, maka kita punya apa? V itu fungsi atau pemetaan. V pemetaan satu-satu dan pada V itu dan V itu pemetaan linear, maka dia adalah isomorfis. Selesai. Artinya apa? Kalau Anda mengatakan, Anda bicara tentang himpunan seluruh pemetaan linear dari V ke W, itu sama saja dengan Anda berbicara tentang apa? Himpunan seluruh matriks berukuran M kali N dengan entry-nya lapangan. Nah, berdasarkan fakta ini, karena ini isomorfik ya, maka kalau kita mau mengetahui dimensi gitu ya dari pemetaan himpunan seluruh pemetaan linear dari V ke W, dengan fakta kita tahu ya kalau dimensi V itu N, dimensi W itu M, itu dimensi ini ya adalah apa? Dimensi dari ya matriks berukuran M kali N dengan lapangan M. Karena ini serupa. Begitu ya. Ya, karena ini berarti dimensinya apa? Dimensinya adalah M kali N. Berarti yang sebelah juga M kali N. Ingat ya, kalau dimensi V-nya N, dimensi W-nya M. Begitu ya. Oke, dari situ teorema 2.20 kita sudah selesaikan. Kemudian kita akan, ya sebentar lagi ya, dan selesai subbab 2.4 ini. Kita masuk ke definisi. Ya. Kita lihat dulu definisi berikan di situ. Kita masuk ke definisi pada halaman 104 ya. Diberikan situ ya, misalkan kita punya beta itu basis terurut ya dari V gitu ya, ruang vektor atas F, dimensinya dari V adalah N gitu ya. Nah, yang dinamakan ini representasi standar dari ruang vektor V terhadap basis beta gitu ya. Itu adalah fungsi ya F beta ya yang mengirimkan anggota V ke Fn ya, di mana ini unsur di V, kalau saya bilang yang saya kirim itu X, itu dipetakan ke ini ya. F beta dari X itu adalah representasi dari koordinat dari X terhadap basis beta di Fn. Gitu ya. Jadi unsur-unsur di, jadi representasi standar dari ruang vektor V terhadap basis beta itu adalah ini, suatu fungsi ya. Jadi representasi standar itu adalah suatu fungsi dari ruang vektor ke Fn, gitu ya. Kita bisa anggap juga Fn ini adalah ruang vektor dengan lapangan F, itu di mana apa unsur-unsur di ruang vektor V dikirim kemana? Ke koordinatnya terhadap basis beta. Begitu ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Kenapa di situ dibilang basis terurut? Contoh,
gitu ya. Saya punya misalkan R2 gitu ya. Oke, saya jangan pakai. Oke, saya jangan pakai R2 ya. Saya pakai P1. Ya, P1R. P1R ini adalah gitu ya. Kan kita sudah punya itu himpunan A ditambah BX di mana A, B-nya bilangan real. Gitu ya. Misalkan kita punya basis untuk ini ya, V ini kita bilang beta 1 itu misalkan basisnya apa? Saya ambil 1 dan X. Terurut karena apa? Kita perlu melihat urutannya di sini. Terus kemudian saya misalkan punya beta 2 itu saya mau dengan X dulu baru 1. Ya, jadi kita pakai X dulu baru kita pakai 1. Sebenarnya kedua ini sama ya kalau kita lihat ya. Tapi maksudnya di sini ada urutan. Kenapa? Karena ini mempengaruhi ke koordinatnya. Contoh, ya, ambil 2 plus 3X ini anggota V. Ya, perhatikan. 2 plus 3X itu kan sama dengan, nah perhatikan ya, 2 tambah 3X itu kan sama dengan apa? 2 dikali 1 ditambah 3 dikali X. Ini kalau terhadap beta 1. Tapi kalau ini ya, tapi kalau yang B, lihat ya, 2 ditambah 3X itu sama dengan 3 dikali X ditambah 2 dikali 1. Nah, perhatikan, artinya apa? Koordinat dari 2 tambah 3X terhadap basis beta 1, itu apa? 2 dulu, baru 3. Tapi kalau koordinat 2 tambah 3X terhadap basis beta 2, itu apa? 3 dulu, baru 2. Nah, ini jelas koordinatnya sudah berbeda. Jadi makanya dikatakan basis terurut ya. Order basis ya. Seperti itu ya. Tergantung urutan yang Anda sajikan ya. Ini perlu hati-hati di sini cara penulisannya ya. Jadi ini apa? Ini kita bisa buat apa? Suatu pemetaan. Kalau F beta 1 gitu ya. Dari mana nih? Dari P1R kemana? Ruang vektor kita di sini lapangannya apa? Bilangan real kan? Berarti ini apa? R2. Ini mengirim apa? A tambah BX dikirim ke apa? Koordinat A tambah BX terhadap basis beta 1, yaitu apa? B. Itu ya. Ini adalah apa? Representasi standar dari ruang vektor P1R gitu ya, terhadap basis beta 1. Tergantung basis. Begitu ya. Ini. Nah, di teorema 2.21 itu mau kasih tahu kalau apa? V beta yang adalah V ke N, gitu ya, dengan kita tahu dimensi V itu N, terus beta itu basis terurut, gitu ya. Ini keterangan itu adalah V betanya itu adalah apa? Suatu isomorfis. Oke, yang ini Anda kerjakan juga ya. Jadi soal diskusi. Jadi dari sini soal diskusi kita ada 3 ya. Oke, kemudian karena subbab ini sudah selesai, oke, saya minta Anda kerjakannya soal gitu ya. Kerjakan soal latihan bab 2.4 ya. Nomor 2 itu saya minta Anda kerjakan nomor 2. Nomor 2 C dan E. Nomor 2 C, nomor 2 E. Gitu ya.
Nah, nomor 2C dan E. Dan nomor 15. Kerjakan ya. 2C, 2E, dan nomor 15. Oke, 2.4 sudah selesai. Sekian dan terima kasih.